Fiora. Hai. Jadi hari ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang super wow banget tuh. Siapa tuh? Rahasia dong. Jadi hari ini kita bakal ngobrolin apa sih, Fiora? Jadi hari ini kita bakalan ngobrolin tentang pidatonya Pak Prabowo di PBB. Oh, yang itu toh. Iya, yang itu. Daripada kelamaan, langsung aja kita panggil bintang tamunya. Let's go. Ini dia guys bintang yang kalian tunggu-tunggu. Tada. Hai. Halo semuanya. Salam kenal, nama aku Nada. Hai, Nada. Halo semuanya, di sini juga ada Sekar. Halo Hai, Sekar. Oh ya, kelas 9 kan habis PPTK nih. Iya. Perasaan kalian gimana sih lihat nilai yang menurut kalian itu memuaskan atau enggak? Oh, yang PPTK pertama ya? Itu sumpah itu nilainya buat aku ngecewain banget, kayak menurutku itu nilai yang buruk untuk saat ini karena ya dari soal-soalnya yang aku masih nggak ngerti, ternyata pas dilatihin lagi sesudah PPTK aku langsung ngerti kan, kayak ya Allah kenapa aku nggak ngerti pas kemarin gitu kan, kayak kecewa banget. Iya, Tapi apalagi kayak kita nyesel jawab itu, terus pas dijelasin kita langsung paham gitu, jadi kayak kita Iya, nyesel kenapa bener. nggak jawab itu. iya, gitu. kenapa otak ini tuh nggak lancar ini. Nah, Nah, kita malah ngeblank pas di ujiannya nggak sih? Iya, Iya, bener. kayak grogi gitu loh. makanya itu kayaknya potensi aku masih kurang atau gimana ini. Aduh, pokoknya Mungkin sih kata aku kayak lebih sering-sering latihan soal gitu. Jadi kayak biar terbiasa sama latihan soalnya. Kalau sekali gimana? Kalau aku sih jujur kecewa ya, kecewa berat sama hasil PPTKN pertama yang kemarin itu. Mungkin next time bisa lebih bagus lagi lah ya. Ya kayak lebih banyak persiapan gitu loh, jadi hasilnya ya mungkin lebih memaksimalkan atau lebih baik dari PPTK pertama. Ya, semoga aja sih selanjutnya bisa lebih bagus lagi gitu. ya, Iya. Oh, minggu depan kan ada ALN. Gimana sih persiapan kalian? Ada tuh. persiapannya itu tuh kacau banget. Wah, Sekacau itu kan? Iya, udah nggak ada kisi-kisi. Semua mapel dijadiin ALN, terus ALN itu literasi semua. Pusing nggak sih? Iya. Kasihan otaknya sih bisa. Aduh, bacaannya tuh banyak. Apalagi Iya, kalau aku sih bacaan tuh langsung ngantuk gitu loh. Iya, bener. Aduh. Jadi nggak bisa konsen gitu. Terutama Inggris nih. Inggris Baru bentar baru lihat. tiba-tiba kayak Iya, apalagi kalau nggak tahu artinya gitu loh. Iya. Kalau sekarang gimana? Udah ada persiapan belum? Kalau aku sih juga belum ada persiapan yang matang sih ya. Masih baru tipis-tipis gitu. Tapi ini tuh ALN cuma minggu depan gitu loh. Tiba-tiba banget kan ya. Iya, Terus benar. belum lagi ada tugas-tugas yang belum selesai tuh loh. Tugas numpuk. iya, tugas emang sebanyak itu guys. Padahal kayak satu mapel itu bejibun banget kayak tugasnya. Iya, apalagi kalau diingetnya malam-malam gitu loh, kayak Udah, aduh. udah pengen bobok manis. Iya, Tiba-tiba tengkling tugas untuk besok. Kelakuan siapa tuh? mau nggak mau harus ngerjain biar ada tugas, ada nilai. Iya, Aduh, bener, demi mana? nilai doang. Apalagi ada yang ngechat, guys besok ulangan jam 8 sama jam Jam 9. 9 Malam-malam gitu lah. kan ya. Aduh. Udah. Apa Aduh, nggak Belum capek juga gitu. belajar terus waktunya udah malam gitu kan, jadi kayak aduh. stres duluan. Omong-omong tentang ALN nih, terus habis ALN kan habis itu asas kan. Nah, Iya. kalian udah persiapan belum nih? Nah, kalau aku sih udah persiapan dikit-dikit ya. Mulai nyiapin materi-materi sedikit-sedikit gitu. Nah, ya mungkin itu sih karena asas mepet banget sama ALN kan ya. Jedanya cuma bentar kan. Weekend doang kan itu. Iya, cuman Sabtu Minggu ya. Iya, Baru udah Senin. Ya Allah. Aduh. Langsung asas kan. Mana aku tuh persiapannya masih ya cuman memahami soal materi gitu kan. Terus kisi-kisnya belum terlalu kuliah gitu kan, baru nyatet terus mahamin bentar udah gitu. Iya. Apalagi kan kayak ya cuman berapa ya? Cuman kayak 2 hari terus habis ALN asas. Nah, itu persiapannya gimana kayak ya Apa nggak meledak Iya, otaknya? bener banget. Apalagi asas cuma 4 hari,
1 hari 3 mapel langsung mantap. Ya apalagi tugasnya tuh numpuk terus PR-PR yang belum dikerjain, jadi kayak kita tuh butuh kebebasan kan, kayak bener aduh terbebas mencekam dari banget. segala Tugas kepadatan tugas. butuh healing. Kalau aku sih ya ALN aja aku belum nyiapin, apalagi asas. iya Gimana? aduh capek. apalagi kelas 9 tuh jadwalnya super duper padat banget, kayak ada ini Iya, terus ada ini baliknya sore ada les, aduh Belum lagi disempetin buat main. Iya Jadi bener. kalau main Biar tuh- nggak terlalu Biar stres. nggak- iya. Iya nanti gila soalnya. Aduh. Kalau nggak diselingin sama seneng-seneng ya Ya pusing mungkin sih makanya ya. bus. Ya Allah ya Iya. Rabbi. Langsung stres. Oh, bener. Ah. Omong-omong tentang kebebasan nih, aku jadi keinget sama pidatonya Pak Prabowo. Ya aku menanya pendapat kalian gitu. Kayak kalian setuju nggak sih seluruh bangsa harus dilindungi dan bersatu kembali untuk meraih perdamaian? Oh, yang untuk perdamaian emang butuh persatuan dari bangsa-bangsa sih biar kita bisa mencapai perdamaiannya itu. Jadi kita semua harus kerjasama nih biar dapat perdamaian. Kalau misalnya ada satu yang nggak kerjasama, susah. Soalnya ada satu nih yang nggak suka, terus jadinya aku nggak mau lah temenan sama ini. Ya udah, jadi Iya. kurang, takutnya ada konflik lagi gitu. Jadi kita tuh jangan milih-milih sih. Iya. Apalagi harus perdamaian kan. Perdamaian harus ada rasa tenang, aman Iya. gitu kan. Kalau misalnya ada yang satu yang nggak suka, Nanti ya nggak pasti aman dong. bakal- Nggak tenang. Jadi kayak bakal saling dari salah satu itu bisa menyebabkan ke tempat lain-lain juga ya kan. menyebar itu. Iya. Heeh. Ya kalau menurut Sakar gimana? Ya, kalau menurutku sih itu kita harus saling kerjasama sih antar negara kan untuk menciptakan perdamaian. Kalau satu seperti yang dibilang tadi itu kalau satu doang yang itu yang setuju doang atau yang damai doang sama. Nah kalau misalnya yang lainnya ada yang nggak damai sama negara lain itu pasti bakal menimbulin konflik kan ya. Iya. Itu bakal micu permasalahan-permasalahan lainnya gitu kan. Kayak aku nanya lagi boleh nggak nih? Boleh. Kalian setuju nggak sih dengan pernyataan Pak Prabowo mengenai yang kuat maupun lemah? Kita bela semuanya buat bikin perdamaian sejati. Aku sih setuju banget ya. Kalau yang lemah itu harusnya memang saling dibantu dengan yang kuat itu. Kita kan yang kuat tuh pasti mempunyai sesuatu yang lebih kuat gitu kan daripada yang lemah. Memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang kecil. Jadi harusnya yang kuat itu bisa membantu yang kecil itu. Jadi kayak saling membantu gitu ya. Iya. Karena manusia itu kan saling bergantung ya. Karena manusia itu makhluk sosial kan Iya. ya. Iya. Gak Makanya mungkin Tuhan kita Hidup cuma sendiri-sendiri. Iya, makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa gitu kan buat Iya. saling membantu. Kan gak lucu nih, tiba-tiba kita nih sendiri. Nih, sendiri. Habis itu kita mau ngapain? Ya kayak kita gak ada teman boy, kita bosan Iya. banget, kayak gak ada kehiburan terus kita sendiri lagi. Ya kayak kita gini nggak sih Iya. kalau misal kita cuma sendirian di kamar kayak mau ngapain gitu kan. Iya, kayak ya udah Apa-apa. diem aja karena gak ada teman kan. Nanti lama-lama bisa jadi stres. Jadi ya intinya kita harus mencakup semuanya, baik yang lemah ataupun yang kuat. Jadi yang kuat itu tergantung kuatnya itu dalam hal apa. Mungkin mereka bisa jadi kuat karena mereka punya fasilitasnya. Yang lemah itu kurang kuat itu mungkin karena mereka kurang fasilitas, kurang dididik juga. Jadi nggak kelihatan nih bakatnya. Tapi kalau misalnya mereka dilatih juga, mungkin kelihatan ternyata dia sangat berguna, sangat berbakat di hal apa gitu. Jadi mereka punya potensinya gitu ya. Iya, Cuma mereka bisa belum- jadi. belum mempunyai fasilitas. Jadi saling mempunyai potensi sendiri tapi kurang fasilitas. Iya, jadi lebih aman kita bareng-bareng nih sama. Terus nanti kita saling support untuk main. Biar nanti udah deh semuanya meraih kemakmuran. Jadi happy semuanya. Jadi kita emang saling melengkapi gitu lah. Iya. Jadi kerjasama itu juga penting. penting banget. Penting banget. Yes. Penting banget. Penting banget. Iya. Jadi aku juga mau nanya nih, gimana sih PBB dalam meningkatin solidaritas rakyat Indonesia dalam momen kemerdekaan Indonesia? Oh, jadi PBB itu bisa ningkatin solidaritas Indonesia karena mereka jadi inspirasi dari
buat bangsa Indonesia. Kan kamu tahu kalau pas Indonesia pengen mendapatkan kemerdekaan Indonesia itu, mereka itu benar-benar buat rencana yang matang. Mereka buat kita harus kayak gini, kita harus bisa menang, kita harus melawan biar kita bisa dapat kemakmuran sama kemerdekaan, kebebasan gitu. Iya. Nah, karena persatuan yang dilakukan oleh PBB, jadi kelihatan itu memungkinkan untuk Indonesia. Dan emang benar, hasilnya seperti sekarang. Indonesia pun jadi solid banget. Setiap hari kemerdekaan mereka udah ngerayain nih dengan 17-an ya? Iya, bener. Apalagi lomba-lombanya itu kan kayak pasti Kayak ada kerjasamanya kan. Iya, lagi ada festival ini tuh Panjat Pinang, lomba makan kerupuk kan. Iya. Apalagi kayak Jogja tuh bener-bener solid banget. Iya, solid kata Jogja emang. Jogja istimewa. Nah, kan nggak lucu juga kan lagi lomba panjat pinang tapi cuma sendiri kan kayak Iya, sendiri panjat sendiri. membantu gitu Panjat loh. orang nggak sih? Iya. Kayak malu gitu loh. Waduh. Aku juga mau nanya nih, seperti apa sih dukungan Indonesia dalam PBB untuk menjaga perdamaian? Dukungan Indonesia untuk PBB itu tuh ada dua. Jadi yang pertama itu ada dari kekuatan rakyatnya, bukan kekuatan rakyat ya, lebih ke dorongan dari rakyat, misalnya militer Indonesia, Iya. atau enggak prestasi-prestasi Indonesia, orang-orang Indonesia yang pinter itu bantuin nyelesain masalah. Iya. Jadi Pak Prabowo menyarankan hal itu ke PBB, tapi hal ini sebenarnya rada sedikit saya ragukan karena Indonesia tuh belum pas di waktu seperti ini kondisi Indonesia masih belum begitu masih kurang. belum begitu solid karena ada beberapa perpecah belahan di berbagai tempat. Dan finansialnya juga masih kurang gitu, jadi menurut saya masih ada ragu, tapi semoga aja setelah berkembang lagi dan karena dan pemerintahan Pak Presiden, jadi kita bisa lebih kuat lagi nih untuk bisa bantuin PBB. Iya, tapi ada loh, itu loh kayak Pak Kang Deddy Mulyani itu Oh, kan iya. ngadain wajib militer tuh. Jadi Iya. kalau yang mau itu ikut militer. Iya, Sebenarnya kan Indonesia juga penyumbang itu nggak sih tentara di PBB juga kan? Iya, 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 tahu. bener-bener. Nah, Tapi beberapa orang ada yang bilang tahu kalau diikut militernya Kang Deddy Mulyani itu jadi lebih seneng, jadi kayak mereka berubah gitu loh karena iya. seru gitu Berarti ketemu. didikannya bagus nggak sih itu? Iya, berarti ketemu teman-teman baru, kenalan. Seru banget sih. Berarti emang militer berarti emang sebenarnya Sangat penting gitu loh, Penting, buat iya. persiapan Indonesia ke depannya. lumayan berfungsi juga. Itu juga nggak cuma fisik tapi juga untuk mental Anak-anak. anak-anaknya ya. Iya, jadi lebih kuat, terus kayak dibenak dikit nggak nangis gitu. Iya, jadi bener. jalan yang benar. Iya. Iya, jadi gitu. Nggak main-main betul banget. Mungkin mereka masuk barang militer mungkin karena emang ada masalah aja di rumahnya gitu kan. Masalah Bisa keluarga. Iya, kayak beberapa ada yang mau atau masalah keluarga gitu. Iya. Aku juga ada pertanyaan nih. Oke. Kenapa sih PBB dibutuhin dalam perdamaian? Menurutku sih ya, PBB itu kan salah satu wadah untuk menampung bangsa-bangsa gitu kan. Nah, itu jelas banget dari namanya sendiri, itu kan perserikatan bangsa-bangsa ya. Iya. Bangsa ini berhubungan dengan bangsa lain. Jadi PBB ini itu bisa membuat perjanjian yang bisa membentuk perdamaian bagi dunia itu kan. Kalau menurut Anda gimana? Jadi emang PBB itu segitu pentingnya untuk perdamaian karena katanya PBB juga ada buat perdamaian bangsa-bangsa, dan emang kalau misalnya udah ada organisasi ini yang mendukung dan mensupport hal itu, kemungkinan besar akan berhasil karena banyak negara nih yang masuk, banyak bangsa yang masuk, banyak juga nih bantuan yang masuk, jadi semoga aja bisa sih. Ya, jujur emang PBB itu emang sepenting itu lah. Ya, PBB itu sangat
berdampak besar sih menurutku ya. Menurutku juga Pak Prabowo nyamain pidatonya udah cukup bagus sih, biar untuk kemakmuran, kemerdekaan, kebebasan bangsa-bangsa di sekitar itu juga benar-benar penting, karena emang PBB juga ada untuk itu kan. Beliau sudah menjelaskan secara dari sejarahnya dulu itu kan, PBB itu dibentuk untuk perserikatan bangsa-bangsa, untuk bangsa-bangsa gitu kan. Jadi bisa untuk mendamaikan dunia gitu. Terus jadi inspirasi juga, habis itu diikutin sama banyak-banyak bangsa. Ya. Iya, kayak kita membuat apa gitu terus jadi inspirasi negara lain kan kayak bagus ya. Iya. Jadi inspirasi gitu. Ya, manusia juga memang saling bergantungan. Iya, makanya kita saling bergantungan karena bisa jadi inspirasi kita bagus terus saling membantu. Iya, ya kita kayak di sini kita kasihin pendapat. Kalian kalian penasaran, kita coba Jawab. saling Iya. diskusi. Iya. Makasih ya teman-teman udah datang ke podcast kita hari ini. Apalagi Iya. bintangnya kayak kalian yang super boba. Sama-sama. Makasih ya teman-teman. Iya. Ya, sama-sama. Aku juga suka banget ini kerjasama. Kerjasama. Pegel banget. Udah pegel banget Tidak ya. tahu. Iya, Iya. Ya udah deh. Makasih Oke. ya teman-teman. Iya, Makasih bye. teman-teman.